Halo saudara-saudara, gaya ya ada flare-flare di samping gini. Biarnya nih, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview yang bakal saya wawancara kali ini. Wah ini mah di dunia yang saya geluti ini papan atas lah, kelas kakap nomor 1. Kita sambut Mr. World Tour Pandji Pragiwaksono. Waduh, rambut gue harus kelihatan rapi nih. Di YouTube gua mah mukanya gede-gede. Kalau YouTube orang-orang mah kelihatan sebadan tapi audionya nggak jelas. Iya, iya karena kalau di YouTube gua view-nya kecil, mukanya gede. View-nya kecil, mukanya gede. Slogan yang bagus tuh untuk YouTube channel lu. Iya. Ngomong-ngomong YouTube, ada anakvideo.com. Saya itu orangnya. Maaf. Di video.com kenapa nggak promo? Promo juga. Emang ada ya orang yang mau wawancarai lu terus dimasukin di video.com? Oh, nah itu belum kepikiran sebenarnya. Harusnya gue wawancara sama konten-konten creator di sana juga. Iya dong. Gimana? Saya mulai dari orang-orang yang saya kenal. Oh. Kebetulan semua teman-teman saya itu di YouTube. Iya, karena YouTube lebih dari TV. Boom. Video boro-boro belum ya? Belum. Masih jauh. Ya. Tapi dia berambisi untuk setidaknya memenangkan pertarungan di Indonesia dulu kan. Selain video ada MeToo, penyanyi Haritanu. Iya. Juru bicara yang bagus nih, tiba-tiba ditanya apa langsung meluruskan. Yes. Benar, tidak sia-sia video.com meminta Pandji menjadi. Siapa tahu menginspirasi brand lain untuk menjadikan saya sebagai juru bicara. Oh itu ya, gua tadi baru lihat vlognya Sani. Memang salah satu goal lu melakukan semua ini karena ingin jadi juru bicara buat yang Brand. menghasilkan uang. Iya, jadi brand ambassador. Strategis. Bagus kan? Berpikir ke depan. Gua Berkesenian boleh, Oh. tapi seniman juga butuh hidup. Nah itu bagus. Gua pikir selama ini Pandji ini hanya murni berkarya lillahi ta'ala demi Indonesia. Waduh, sulit. Enggak. Ternyata Pandji Pragiwaksono dalam berkarya tetap memikirkan uang juga ya. Ya, justru kalau karyanya nggak bisa diuangkan, kelak karyanya itu akan ditinggalkan. Itu yang akan terjadi dengan rap lu berarti. Insya Allah enggak ya. Kan katanya kalau di back end lu itu rap tuh paling sedikit. Betul. Di toko gua dari 3 kategori karya, stand up, buku, dan rap, paling bawah tuh rap. Kenapa masih percaya saja sama? Bukan karena gua merasa bisa jadi rapper besar, tapi sebagai orang yang banyak ngomong dan banyak berkomentar, banyak berekspresi, ada banyak hal-hal yang nggak bisa gua tuangin dalam format stand up karena nggak cocok. Kayak marah-marah, bener-bener marah-marah, bukan marah-marah yang jenaka, bener-bener marah-marah. Kan awkward di atas panggung stand up. Nah tuh buat yang suka stand up tapi marah-marah doang, Waduh, dengerin. aduh, Mending rap aja kalau mau marah-marah. aduh. Yang jelas dong, jangan no mention. Banyak yang suka gitu. Siapa? Yang paling lo kenal deh. Semi. Aduh. Kalau peluang lu seberapa terbuka setelah adanya tur dunia? Untuk apa? Segala macem. Maksudnya kan lu pengen. Oh, lumayan sih. Kita ngomongin dari sisi pemasukan aja. Dari sisi pemasukan alhamdulillah. Dari sisi peluang, karena berita soal World Tour ini naik mulu, job stand up gua nih lagi banyak-banyaknya juga. Karena kayaknya setiap kali IO atau brand lagi ngomongin event stand up, terus top of mind-nya jadi gua karena di berita-berita nama gua naik mulu di sosial media. Mr. World Tour. Iya gitu. Si Pandji aja tuh yang lagi World Tour gitu. Wah berarti semua orang harus World Tour ya? Iya begitulah. Kolaborasi atau bukan kolaborasi ya. Pokoknya bisnis deal dengan brands juga tahun ini belum nyampe setengah tahun udah dapat beberapa gitu. Jadi alhamdulillah. Luar biasa ya. Video.com masih duit gede nggak? Wih, bukan lagi Pak. Coba bayangin, gua nggak ada sponsor maskapai loh. Iya. Tahun lalu kan gua Garuda Indonesia, sekarang nggak ada. Nah lu hitung aja biaya pesawatnya semuanya diduitin, plus ongkos, plus makan, plus transportasi lain, plus fee kami, semuanya satu perusahaan yang bayarin. Budgetnya bisa cukup buat bikin satu film di Indonesia ya? Oh jelas. Film-film Radit gitu bisa lah. Jangan ngomongin Rudy Habibie, nggak kekejar biayanya. Oh, Film-film
mentang-mentang jadi bintang film. Enggak itu gue cuman ikutan. Ya, Bukan bintang film. Tapi kan lu bisa satu poster sama Reza Rahadian. Yes. Walaupun kalau lu lihat poster Rudy Habibie itu kayak filmnya Boris ya. Karena yang sentral Boris. Boris paling depan, paling tengah. Film Boris itu. Iya. Tapi sekarang lu sudah bukan artis kurang terkenal lagi ya. Lu nggak bisa ngasih jokes yang gue tuh terkenal tapi orang lupa siapa gua. Sekarang tuh lu udah masuk ke predikat artis beneran ya? Ya mungkin ya, setidaknya persentase orang yang nggak inget nama gue merasa turun. Dulu lebih banyak yang nggak inget nama gue. Sekarang rada turun dan lebih menyenangkannya lagi, dari 10 orang 8 kenal gue dari stand up. Dulu kena deh soalnya. Iya. Yang kurang intelektual ya. Iya, yang lucu-lucu aja. Tapi gue masih mending dikenal deh. Kalau gue dikenal Backstreet lebih sakit hati lagi gue. Lu tau Backstreet nggak? Program reality show bongbongan. Jadi ceritanya ada pasangan Backstreet, terus gue harus mengembalikan hubungan baik antara orang tua dan Lu itu. pernah bawain acara Pernah gue nyari duit. Nggak punya duit gue dulu. Habis itu gue merasa berdosa bohongin publik. Waktu itu udah mulai Friendster udah mulai naik. Habis itu di testimonial Friendster-nya Backstreet ada tulisan, kok si ini di Backstreet kemarin jadi anak SMA, dia kan teman kuliah gua. Wah, ketahuan nih bohongnya. Gua mundur langsung. Jadi seorang Panji pun pernah bikin acara-acara yang ya begitulah ya. Saya hilaf. Kapok saya. Emang sekarang milih-milih kalau kerjaan? Oh iya, milih-milih. Yang produktif terhadap penciptaan brandnya Panji gua ambil. Yang kontraproduktif nggak gua ambil. Jadi semua kembali lagi ke penciptaan brand. Ya, brand si Panji ini. Krusial menurut gua untuk seorang pekarya karena duit terbesar dari korporat. Kalau kita pikir-pikir, korporat cuma mau nempel sama seseorang kalau dia merasa orang ini sama image-nya sama brand dia. Makanya image lu selalu sekarang intelek, rapi, bergengsi ya. Bukan itu sih yang gue incar. Tapi gua mengerucutkan diri gua secara definisi kepada Panji yang punya cara pandang optimis terhadap Indonesia. Emang lu optimis? Oh iya, gue optimis. Seberapa optimis lu sama Indonesia? Sangat optimis. Gue bisa ngomong ini karena gue udah keliling Indonesia terus gue keliling dunia. Gue sangat optimis. Tapi padahal kalau di materi lu menceritakan banyak kekurangan Indonesia ya? Iya. Sebagai syarat. Syarat apa? Karena kalau lu mau berharap ada perubahan, harus sadar dulu ada kesalahan. Kalau lu nggak sadar ada yang salah, nggak ada perubahan. Jadi tujuannya adalah ngasih tahu salah-salahnya. Lu sadar nih, ayo kita ubah. Semua kan kayak udah pernah diceritain sama lu, terus masih ada banyak masalah berarti? Wah, masih banyak, Pak. Gue semakin banyak tahu tentang masalah Indonesia, sebenarnya semakin pusing. Ini gue tanpa bermaksud untuk mengendorse ya. Kalau lu pengen tahu seberapa banyak masalah Indonesia, setahun aja langganan majalah Tempo. Setahun aja. Pada akhir tahun tersebut, stres lu pasti. Lu baca satu majalah Tempo aja, pusing lu. Dari halaman depan sampai halaman belakang isinya masalah semuanya. Gede-gede. Migas. Dari migas, korupsi, hukum, sampai pemerkosaan nenek-nenek gitu. Suka ada tuh di situ tuh. Masalah semuanya. Hidup kita aja udah banyak masalah, ditambah sama masalah negara. Betul. Dan Ya, masalah hidup lu dan gua kadang-kadang gara-garanya negara. Kalau negara mendingan dikit aja kita nggak kayak gini. Oh, makanya lu melakukan ini sebenarnya ujung-ujungnya supaya anak istri lu hidup nyaman ya? Harusnya begitu. Gue tuh cuman pengen supaya anak-anak gua dan istri gua, anak-anak gua sih tepatnya, istri gua mah udah sama dewasa gua. Anak-anak gua hidup di Indonesia yang bisa membuat mereka jadi apapun yang mereka mau. Karena sekarang kenyataannya nggak bisa. Anak-anak pada juara apa, giliran mereka dewasa nggak jadi apa-apa. Si Angelique Wijaya juara Wimbledon Junior, nggak jadi juara Wimbledon beneran. Karena junior. Iya, sampai situ doang soalnya karirnya, nggak maju. Juru bicara Jakarta. Wis. Promo. Yes. Gua tahu venue itu sama dengan lu. Russell Peter. Iya. Gede banget. Iya. Di kota Casablanca. Target lu berapa ribu kursi? 3.000 kursi minimal. Gila. Target itu kenapa lu bisa percaya diri bahwa lu bisa menjual sampai 3.000 kursi? Terakhir Jakarta 1.300-an kan? 1.200. 1.200, ini lebih dari 2 kali lipat. Ya karena sebenarnya target gua Istora suatu hari. Ya. Jadi gue punya 3 venue idaman. Istora,
Plenary Hall Sabuga. Tapi Istora Plenary Hall paling besar. Istora tuh kalau duduk tuh 6.000 7.000. Gue tuh pengen menuju ke sana, jadi mau nggak mau kursi gue mesti gue tambah-tambahin. Nah kalau 3 tahun yang lalu gue 1.200, harusnya sih sekarang bisa 3.000 harusnya. Jadi tinggal masalah strategi pemasarannya aja. Yang mana menjadi alasan kenapa saya ada di sini di YouTube channel Soleh Solihun. Satu-satunya yang saya wawancara datang nyamperin saya. Ya. Biasanya Ada maunya. Biasanya ada orang duduk iseng saya samperin. Ya. Ini saya yang lagi duduk iseng disamperin Panji. Betul. Luar biasa. Saya yang butuh. Iya. Karena setiap YouTuber berapapun viewsnya, audiensnya beda-beda. Luar biasa, memang kerja keras. Apa sih yang memotivasi lu, Ji? Duit. Duit, gua nggak bohong, duit itu salah satu motivasi utama. Karena motivasi utamanya adalah memastikan gue hidup dari karya, supaya gue nggak mesti kerja. Ya. Itu satu. Yang kedua, ya itu sih, gue tuh target utama gue jauh banget. Jadi mau nggak mau gue harus meniti ke sana. Kalau nggak dijalanin nggak nyampe gitu. Lu nggak merasa diri lu bekerja terlalu keras? Gue pengen bilang enggak karena gue seneng ngejalaninnya, tapi kenyataannya sih gue lagi gini deh, tahun depan gue nggak pengen tour, nggak bikin spesial. Mungkin itu menggambarkan betapa lelahnya gue. Kebayang sih. Karena gue 5 tahun berturut-turut tur mulu, 2012, 13, 14, 15 dan tahun ini. Dan gue nggak pengen terdengar arogan ya, tapi biarin aja. Ada banyak orang lebih arogan dari gue. Agak capek tahu tiap tahun melakukan hal-hal yang nggak mungkin. Tapi bener maksud gue. Ya. Kayak melakukan world tour 2 tahun berturut-turut. Kemarin world tour aja gue nggak bisa belajar sama siapa-siapa karena nggak ada yang ngelakuin sebelumnya. Tahun ini world tournya 5 benua. Lu bayangin bikin set yang lucu di 24 kota di 5 benua aja udah berat, ngurusin turnya sendiri tambah berat gitu. Luar biasa, kutipan yang luar biasa, bombastis ya. Apa tuh? Agak capek melakukan sesuatu hal yang nggak mungkin setiap tahun. Tahun 2015 walaupun kecil untuk banyak orang, gue bikin tour rap. Kapan terakhir lu denger itu? Nusantara Rap ya, belum Nusantara. pernah ada. Pakai bis Jawa Bali, Disponsorin lagi. dan dianggap orang nggak mungkin karena si Panji sebagai musisi siapa coba? Iya, Masuk iya. dahsyat enggak, tapi Iya. terjadi turnya. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin. Apa sih yang pengen lu buktikan, Ci, dari semua yang lu lakukan ini? Kalau anak yang dari SD 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, SMP 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3 menjadi ranking paling bawah secara konsisten, paling bawah, dan bisa kayak gini, maka mimpi semua anak Indonesia berapapun ranking mereka valid. Boom. Bisa jadi motivator. YouTube Soleh lebih dari TV. Boom. Tapi bener tau. 10 Desember. 10 Desember tapi pre-sale-nya 17 Agustus. Oh, Pemilihan nasionalis. tanggalnya. Nasionalis. Gue udah tahu tuh dari dari gue mau berangkat ketemu Soleh aja. Ini pasti gue ngomong 17 Agustus jadi olok-olokan nih. Tapi 17 Agustus karena emang jadi kami harus mulai dari Agustus untuk jualan tiket 3.000 banyak banget soalnya. Iya. Kami harus mulai dari Agustus untuk jualan tiket. Terus kita lagi mikir tanggalnya harus, kalau kita omongin mudah nempel di Iya, benak iya. orang. Jadi daripada tanggal Iya, random 17 iya, iya, Agustus. iya, Image-nya juga jalan. 17 Agustus pre-sale-nya, pre-sale 1, harga tiketnya jauh lebih murah daripada harga normalnya. Oh gitu, harga normalnya berapa? 550, 350, 200 entah berapa. Kalau harga pre-sale-nya 450, 200 berapa, 120 kalau gue nggak salah. Nanti kalau bisa gue masukin poster, tapi gue nggak tahu gue bisa apa enggak. Gue belum belajar cara masukin Lu kalau gambar. edit pakai apa sih? iMovie di sini. Oh, Ini gampang. gua tidak edit dan gua tidak potong apa-apa. Oh gitu. Semua wawancara gua one take only. Nice. Tidak ada yang Skill. bukan skill, karena gua tidak tahu caranya. Gue juga pakai iMovie tapi gampang masukin. Kalau mau kalau nggak juga nggak apa-apa soalnya. Iya. Pokoknya lu masuk jurubicara.id udah cukup. Ya. 500.000 itu bikin orang yang kayak misalnya kayak gua nih, misalnya nih orang udah tahu gua di stand up, terus kalau beli tiket murah, ih nggak punya duit, kasihan.
beli tiket mahal banget. Maaf ya. Soalnya kalau saya nggak naikin harga, Iya. yang di bawah kasihan. Oh iya benar. Masa harga tiket gua 150.000 mulu, yang di bawah gua bikin show berapa harganya? Nggak naik-naik. Bener, bagus sekali. Nggak bisa Panji. hidup dari karya. Memang Panji nih lebih dari Ramon Papana. Waduh, udah bawa sembor Ramon pula. Aduh, pusing. Maaf ya. Ya, jurubicara.id ya. Ya. Apa? Nonton ya. Ya, Karena lu udah pasti dapat tiket. yeah. Karena bantuin gue. Jadi gue tidak perlu khawatir. Tapi menurut lu itu tiket mahal nggak? Enggak lah. Kalau ini adalah sebuah pertunjukan pertama di Indonesia yang 5 benua, masa harganya murah? Bukan bener. Russell Peters saja berapa juta tuh? Iya. Oh, Russell Peters. lebih lucu lu apa Russell Peters? Waduh. Ya Russell Peters lah gimana sih? Russell Peters keliling dunia. Gue juga nonton Russell Peters. Kita kan nonton Russell Peters. Iya. Lu seneng kan nonton Russell Peters? Ya lumayan. Gue seneng banget men, sampai sakit perut gue. Gila lah tuh orang. Ya pokoknya jurubicara.id ya, supaya Panji bisa terus berkarya. Amin. Jadi dia puas. Nantikan juga spesial dari Soleh bertema musik, Tidak tahu kapan. karena sik gimana? Sik musik, aku suka musik. Ya itu dia. Makasih Ji. Yo, thank you lah.